Halo semuanya, selamat datang di channel Warga Metaverse. Di video kedua kali ini, gue akan membahas tentang hal-hal apa aja sih yang perlu kalian pertimbangkan sebelum kalian masuk ke bom kripto atau buat kalian yang ingin menaruh modal lebih terhadap game ini guys. Dan juga gue ada dua disclaimer dulu sebelum video ini dimulai. Disclaimer yang pertama adalah beberapa dari pertimbangan ini ada yang kurang relevan apabila kalian terapkan pada saat video ini sudah jauh dari hari publishnya guys. Dan juga disclaimer yang kedua adalah do your own research ya. Tetap kalian harus research pada pencarian kalian masing-masing dan percaya kepada pencarian kalian masing-masing karena sepenuhnya yang gue sebutin di sini mungkin aja ada yang salah gitu guys ya. Jadi intinya uang kalian, jalan-jalan kalian, otomatis tanggung jawab kalian juga. Oke, langsung aja di sini gue akan membahas kekurangan atau kelebihan dan juga pertimbangan apa sih yang oke nih buat kalian pikirin gitu ya. Langsung aja ke pertimbangan pertama, itu ada kelebihan guys. Oke, poinnya adalah secara visual oke gitu ya. Sebenarnya ini adalah hal yang sangat subjektif karena ini beda-beda orang, masing-masing orang memiliki perspektif yang beda-beda juga. Tapi kalau buat gue sendiri, gue memilih game NFT gue yang memiliki visual yang sesuai dengan selera gue. Nah kebetulan bom crypto ini memiliki visual yang menurut gue simple dan oke lah buat dijadiin game sampingan gitu guys ya. Jadi gue kasih tanda oke di sini karena visualnya sesuai banget sama selera gue. Tapi mungkin ini kurang relevan buat kalian yang masuk game-game NFT hanya untuk mendapatkan profit yang besar dan juga keuntungan gitu ya. Menurut gue ini kurang relevan sih ya. Tapi ini buat orang-orang yang memedulikan visual aja. Tapi itu kalau menurut gue ini adalah udah cukup oke gitu ya. Langsung aja ke poin yang kedua, ini poin plus juga, ini adalah game mining atau idle. Kenapa gue sangat suka dengan game mining atau idle? Karena jujur gue orangnya suka banget untuk multitask guys. Gue suka banget untuk memainkan game, tetapi gue sedang melakukan sesuatu yang lain. Apalagi gamenya ini sudah play to earn, jadi ini bisa menjadi passive income gue di saat gue sedang mengerjakan pekerjaan atau kewajiban gue yang lain gitu guys ya. Jadi ini gue sangat senang gitu ya. Easy to play, kalian bisa tinggal, dan ini adalah multitask game gitu. Langsung aja ke poin yang ketiga. Menurut gue ini adalah game yang memiliki pendapatan yang cukup oke. Ini kalau misalnya kita lihat dari harga koin yang selama ini gue mainin, yang which is menurut gue itu masih cukup stabil lah ya. Dan juga plus banget. Kalau misalnya gacha kalian tuh hoki guys. Kalau misalnya gacha kalian sampah dapat kuman, common, dan kumon, udah. Bisa banget Balmot, tapi ya sangat lama gitu ya, sangat lama dibandingkan misalnya dapat rare atau segala macam. Itu akan hitung-hitungan Balmotnya langsung gue kasih tau aja nanti, tapi di video setelah ini gitu ya, gue akan membahas video tentang berapa lama yang harus kita butuhkan untuk Balmot per rarity hero-nya guys. Jadi tunggu aja ya. Oke, langsung aja ke poin yang keempat. Ini adalah sistem gacha guys. Ini jujur gue nggak tahu ini menjadi kekurangan atau kelebihan, karena ini tergantung sama hoki kalian masing-masing. Kalau bisa kalian hoki ya ini kelebihan gitu ya. Tapi menurut gue sistem gacha ini cocok banget buat kalian pertimbangin, apalagi buat kaum kayak yang tidak memiliki modal yang banyak gitu ya untuk dituangkan di game-game NFT seperti bom crypto ini. Karena sistem gacha ini menurut gue adalah memiliki resiko yang cukup tinggi tapi menggiurkan juga nih guys. Ini kampretnya gitu tuh, menggiurkan ya. Nah kita bisa lihat deh langsung aja ke slide selanjutnya. Ini ada chances kita buat mendapatkan hero-hero ya. Ini gue dapat datanya dari Bom Crypto Simulator, thanks to Bom Crypto Simulator. Jadi ini datanya gitu ya. Untuk mendapatkan hero common itu ada di angka 82%. Lo bayangin guys, 80%, 8/10 dari kemungkinan lu ngegacha itu pasti dapat common gitu. Kan gila ya. Jadi kayak lu dapat rare aja jujur gue udah teriak-teriak gitu anjing. Jadi ini benar-benar jangan berharap deh untuk mendapatkan heroes di atas common menurut gue, karena kurang worth it gitu ya. Lu bayangin aja 8/10 gitu bosnya. Dan lu kalau misalnya lihat nih perbandingan statistik hero-nya, hero common dan rare, which is rare cuma beda satu level dengan common, itu beda statistiknya itu jauh banget ya.
lu lihat nih powernya 1, yang satu 3, speednya 1, yang satu 5 gitu kan jauh banget, timpang banget gitu ya. Jadi otomatis hitung-hitungan balmodnya itu bakal berlipat ganda kalau misalnya lu dapet hero di atas common gitu ya. Oke, langsung aja ke pertimbangan selanjutnya. Itu adalah disrupsi MP, guys. MP itu apa? MP adalah marketplace. Kalau buat yang belum tahu, jadi seperti yang kita ketahui, pada kuartal 4, which is bulan ini, tahun 2021, itu mereka akan menambahkan namanya marketplace. Marketplace ini buat apa? Marketplace tentunya buat ngejual hero-hero kita gitu ya. Nah, terutama kenapa gue tulis di sini ada bye bye Kumon atau Kuman atau hero common, itu karena ini sebenarnya pemikiran gue ya, dan ini pemikiran gue yang gue cukup yakin gitu ya. Karena menurut gue gini, para orang-orang sultan yang memiliki akun banyak di game ini, menurut gue bakal nge-sell kuman-kuman mereka gitu ya. Oleh karena itu, menurut gue supply si kuman ini bakal naik banget, sedangkan demand-nya bakal sedikit. Jadi ini bakal timpang gitu, dan jadinya harga kuman pun akan turun drastis gitu ya. Jadi bayangin aja kalau misalkan ngegacha 10 Bitcoin, kalian dapatnya common, which is common adalah hero terjelek yang kalian dapetin dari gacha tersebut. Kalian bayangin aja gimana nggak harganya nggak turun gitu ya. Nah, maka dari itu sebenarnya riskan banget konsep gacha ini, apalagi gachanya 82% common gitu. Nah, jujur kalau disrupsi marketplace sendiri gue masih belum tahu dampaknya plus atau minus, tapi yang gue tahu adalah kalau untuk jangka panjang keberlangsungan game ini adalah fitur yang menurut gue sangat dibutuhkan gitu. Tapi untuk jangka pendek, jujur gue nggak tahu ya. Tapi terutama buat Kaman, menurut gue ini akan jatuh harganya. Mungkin buat yang baru mau masuk sekarang, ini cocok banget buat menjadi pertimbangan kalian gitu. Tapi kalau buat kalian yang emang buat investasi jangka panjang dan kalian udah percaya banget dengan gamenya, mungkin ya gas-gas aja gitu. Langsung aja ke poin berikutnya adalah stabilitas gameplay ya. Menurut gue ini sampai sekarang masih kurang sejauh ini, karena beberapa hari gue main itu selalu ada maintenance gitu guys. Which is ini sebenarnya masih wajar karena gamenya masih baru, tapi ini bisa menjadi pertimbangan kalian juga buat kalian yang pengen balmodnya cepet dan ngejar target gitu. Udah sini stabilitas gameplay terutama di servernya ya. Servernya itu menurut gue masih kurang, tapi belakangan ini mereka ada wacana untuk mengupgrade servernya gitu. Semoga itu yang mereka lakukan bener-bener berdampaknya terasa ya buat kita pemain Bom Crypto ya. Langsung aja ke poin yang terakhir adalah harga Bitcoin. Nah, lu dikecuk tuh sama emoji tuh. Nah, ini sebenarnya ini adalah tampilan Bitcoin ya. Jadi kenapa harga Bitcoin ya? Seperti yang kita ketahui, kalau misalnya kita main game NFT itu pasti keuntungan kita atau pendapatan kita itu selalu bergantung pada currency yang dipakai di game tersebut. Which is setiap game kan memiliki currency-nya masing-masing yang beda gitu ya. Jadi sangat bertumpu banget pada harga koin tersebut, currency di game tersebut. Itu udah mutlak guys kalau di game NFT ya. Jadi kalian perlu nimbang-nimbang lagi, apalagi buat kalian yang udah emang jago kripto, kalian udah bisa analisa fundamental, teknikal, menurut gue skillnya akan terpakai banget untuk kalian menganalisis lebih lanjut tentang harga currency yang dipakai di game tersebut gitu guys. Oke, mungkin ini menjadi pertimbangan terakhir dari gue. Semoga video singkat ini bisa menjadi manfaat dan juga bisa terpakai oleh kalian gitu ya guys ya. Dan di slide terakhir ini ada kata-kata senggol dong, Kuman nih. Nah, jadi ini sebenarnya hero pertama gue guys. Kalau misalnya lu belum cek video gue yang sebelumnya, langsung cek aja. Gue pertama kali ngegacha gue dapet Kuman dia guys, si ninja gitu ya. Jadi kalau ya kenapa gue bilang Kuman tuh sebenarnya panggilan dari komunitas Indonesia kepada hero-hero common gitu ya. Kadang ada yang manggil hero common, tuh wajar tuh ya. Terus ada yang manggil Kuman, terus ada yang manggil Kumon juga. Udah bingung deh. Oke, mungkin segitu aja dari video gue kali ini. Semoga video ini membantu dan peace out guys. Thank you.